Oke, poin keempat. Buset, udah 2 jam nih baru poin keempat nih. Yang keempat, mengaku dosa langsung kepada Tuhan aja. Menjawab apa yang Peter tadi tanya ya. Mengaku dosa langsung kepada siapa, Peter? Peter. Kepada Tuhan, Romo. Oke, Langsung. sebelum masuk, apakah harus mengaku dosa kepada manusia sesama? Langsung sama Tuhan aja, Romo. Langsung sama Tuhan saja. Oke. Karena dibaptisnya sama Kita Tuhan mau Yesus bongkar juga, nih. Romo. Dibaptisnya sama Kita Tuhan bongkar Yesus juga. bahwa di dalam kitab suci ada nggak yang mengaku dosa kepada sesama manusia? Ada nggak ya? Ada dong. Oh ya. Yakobus, Ada ya? Yakobus. Oh, mengaku dosa satu sama lain di Yakobus. Oh, tadi 1 Yohanes 1:9 katakan mengakulah dosamu sebab Allah yang setia akan memberikan kembali kamu kesetiaan itu. Akhirnya kebenaran lagi. Tapi kita mau kupas dulu apakah ada tradisi pengakuan dosa di dalam kitab suci kepada sesama manusia enggak? Oke, Imamat 5 ayat 4. Orang Yahudi mengaku dosa enggak? Atau apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya hendak berbuat yang buruk atau yang baik, sumpah apapun juga, maka ia bersalah dalam perkara itu. Lanjut. Apa yang harus dia buat? 5. Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Dengan cara seperti apa? Lanjut. Dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah, karena dosa itu seekor betina. Yang pertama harus mengaku dosa. Yang kedua buat korban penebusan. Oke, lanjut. Seekor apa? Seekor betina dari domba atau kambing menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian iman mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Siapa yang mengadakan pendamaian? Iman. Iman atau imam? Imam. Imam harus keras. Imam yang melakukan ritus pendamaian itu. Bukan orang lain. Baca deh. Imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Pertama dia harus mengaku dosa. Yang kedua dia harus korbankan untuk korban pemulihan dosa. Dan siapa yang mendengarkan dan mengantar persembahan pemulihan penghapusan dosa? Imam. Oke, kita lihat dulu. Santai dulu. Markus 1 ayat 4. Ada doubling ya. Peter, doubling. Kurang tahu. Halo? Enggak, enggak ngerasa doubling. Oh ya, saya rasa doubling tapi enggak apa ya? Enggak doubling ya, saudara-saudara? Enggak mau. Oke, Ayo, lanjut Peter. Atau siapa? Terserah. Markus 1 ayat 4. Ayat 4. Apakah mereka pergi mengaku di Yohanes Pembaptis tidak? Markus 1 ayat 4. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lanjut. Peter cekatan, Michael, kamu aja Mike biar cekatan Mike. Ya, ayatnya berapa? Mo. Markus 1 ayat 4 selanjutnya. Markus 1 ayat 4 sampai selanjutnya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Mengaku dosa kepada siapa?
kepada Yohanes Pembaptis. Mereka yang baptis sudah besar itu, yang bilang baptis anak tidak boleh itu, mereka yang mau dibaptis pergi mengaku dosa kepada mereka, kepada pendeta atau tidak? Karena kalau mau Oh, kutip mana mau I- langsung kalau kepada Tuhan. iya, kalau begitu bagaimana kalau mereka buat ritus pembaptisannya Yohanes Pembaptis? Kalau sudah gede kan, bilang Yesus sudah umur 30 tahun. Tapi ingat, penduduk Yerusalem dan sekitarnya itu pergi mengaku dosa dulu baru dibaptis. Oke, Mas. Matius 3 ayat 6. Matius 3 ayat 6. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Mana nih ada yang bilang mengaku langsung kepada Tuhan tuh. Kita lihat, kita belum masuk ke dalam ayat pengakuan dosa ya. Kisah 19:18. Kisah para Rasul 19 ayat 18. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang Banyak dan dari antara mereka yang telah menjadi percaya. Yang percaya yang mengaku dosa, yang tidak percaya itu tidak mengaku dosa. Berarti yang selalu framing kepada pengakuan dosa itu mereka yang belum percaya. ya, bahkan mengakunya bukan cuma kepada imam loh, Mo, di sini dikatakan. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Wow. Dor. Oke, 2 Korintus. Sekarang kita lihat. Kalau 1 Yohanes tadi katakan 1 Yohanes 1 ayat 9. Baca dulu dari situ penasarannya. Dari ayat 8 kita bacakan kembali. Kalau seandainya kalau katakan bahwa kita tidak berdosa, itu kita tukang tipu dan kebenaran jauh dari kita. Ayat 9, mengakulah dosamu. Oke. Lalu nanti tanya kepada siapa yang mengaku dosa. Kita lihat ke 2 Korintus. Silakan baca dulu Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 8-9. Ya, Mo. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat Jika 9. kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Berarti Allah. mendamaikan kita kembali dengan Tuhan ya, menyucikan kita. Ini penting sekali loh. Jadi tadi Peter tanya dengan cara seperti apa? 2 Korintus sudah? 2 Korintus 5, 18, 21. 2 Korintus 5, 18. 483 mo, ngeri mo. Ya. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Tahan angels. Dan semuanya itu dari Allah. Di dalam Kristus yang mempercayakan pelayanan pendamaian itu seakan merekonsiliasi ya. Kepada siapa? Kepada para rasul, kepada kami. Ini penting. Nanti seolah-olah dia sendiri yang menasihati kamu. Nanti ajakan untuk berrekonsiliasi. Silakan. 2 Korintus 5 ayat 18, Heavenly Blue. Ayat 19, lanjut sampai 21. Oke. 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. 2 kali. Kepada siapa dipercayakan berita rekonsiliasi? Kalau dalam Spanyol itu penting rekonsiliasi atau pendamaian, diterjemahkan ke Indonesia.
Kepada kami dipercayakan para berita rasul. kepada para rasul. Nanti kita lihat kapan dia berikan itu. Oke, lanjut. Kepada kami Jadi- diberikan otoritas untuk mendamaikan, bukan orang lain. Lanjut. Jadi kami ini, sebenarnya rekonsiliasi ya, hanya diterjemahkan sebagai mendamaikan, itu yang saya agak. Ya udah, ya nggak apa-apa. betul. Jadi kami ini, para rasul, adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Baca ulang Dalam ayat itu. nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena sudah. kita. Oke. Hanya mau tekankan si Paulus bilang, kami adalah duta-duta perdamaian, duta-duta rekonsiliasi. Berdamailah dirimu dengan Tuhan melalui kami, karena kami dipercayakan untuk menangani apa? Perdamaian ini, rekonsiliasi ini. Bukan main-main loh. Berdamailah dirimu dengan Tuhan melalui kami, seolah-olah Allah yang lagi menasihati kalian. Mana ada bilang pergi di bawah pohon, di bawah tempat tidur, di kolong tempat tidur untuk minta ampun, mengaku pada Tuhan. Mana itu? Makanya saya sudah bilang, apakah kamu membenci saya, Galatia tadi? Apakah kalian membenci saya karena mengatakan yang benar? Apakah kalian membenci saya karena mengatakan yang benar dan kebenaran itu membebaskan? Bencilah, nggak apalah. Karena tadi Matius 10:22, kamu akan dibenci, kamu akan dianiaya, tetapi yang bertahan akan diselamatkan. Oke, Matius 18:18. Matius 18:18, oke. Yang Aku mendengarkan berkata kamu, kepadamu, ya, yang aku menerima kamu, yang berkata mendengarkan kepadamu, kamu. Oke. sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Doa Bapa kami, berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami. Tiap hari Seperti kami pun mengampuni kesalahan Tiap orang lain. hari loh. Dan apa yang kamu ikat di atas bumi ini akan terikat di surga. Dan yang kamu lepaskan di atas bumi ini akan terlepas di surga. Yohanes 20, 21, 20. Dalam kitab suci. Oh, jadi kalau mengakulah supaya kamu kembali kepada kebenaran. Kepada siapa? 2 Korintus katakan 5:18-21, kami adalah duta-duta perdamaian, rekonsiliasi. Berrekonsiliasi dengan Allah, berdamai dengan Allah. Ini mengakulah, maksudnya dalam pengertian itu. Melalui kami, seolah-olah Tuhan yang lagi menasihati kamu. Silakan Michael. Yohanes 20, 21-23. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Demikianlah Yang kamu Injil ikat Tuhan. akan terikat. Dan yang kamu lepas akan terlepas. Terimalah Roh Kudus. Barang siapa yang kamu ampuni dosanya, dosanya akan diampuni. Barang siapa yang kamu tidak ampuni dosanya, dosanya tidak akan diampuni.